ada lampu utama, kemudian ada alat pemantul cahaya di posisi belakang, kemudian memiliki sistem rem yang berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sarjana Obeng, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peraturan mengenai sepeda listrik ya kawan-kawan. Jadi beberapa kawan-kawan bertanya, Bang, kalau di jalan aman nggak? Ditangkap polisi nggak? Kurang lebih seperti itu ya. Dan juga berita belakangan ini cukup membuat para pemilik sepeda listrik ini mungkin resah ya, karena ada di beberapa daerah sepeda listrik ini dilarang. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kendaraan berbasis elektronik ini seperti kendaraan mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, ini adalah suatu kemajuan. Adalah suatu teknologi yang masa depan lah gitu ya, dimana teknologi ini manfaatnya banyak, kemudian memiliki benefit yang sangat besar juga untuk masyarakat. Yang pertama kan, kalau misalkan sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, dia tidak memerlukan bahan bakar minyak ya untuk mengoperasikannya. Kemudian biaya operasionalnya lebih murah, kemudian hampir tidak perlu maintenance. Dan yang terakhir itu lebih praktis ya kawan-kawan. Nah, kita akan mengulas mengenai berita yang beredar ya. Berita yang beredar, saya mengutip dari kompas.com. Menurut Peraturan Permenhub Nomor 45 2020, sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Nah, kemudian di sini ada larangan sepeda listrik di jalan raya. Sebelumnya ramai diberitakan soal larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya oleh pihak kepolisian. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pihak kepolisian mengatakan anak-anak di bawah umur kerap mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Selain meresahkan pengguna jalan lain, para pengendara sepeda listrik ini disebut tidak memakai helm dan melaju dengan kecepatan lebih dari 25 km per jam. Jadi, sepeda listrik ini punya batasan ya kawan-kawan. Batasannya adalah 25 km per jam untuk kecepatannya. Kemudian alasan yang sama juga menjadi dasar penerapan larangan sepeda listrik di Kapuas, Kalimantan Tengah. Lalu sebetulnya bagaimana sebetulnya kriteria sepeda listrik dan aturan penggunaannya? Aturan mengenai sepeda listrik telah diatur oleh pemerintah dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Jadi dalam aturan itu, sepeda listrik diartikan sebagai kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Sepeda listrik termasuk ke dalam jenis kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, selain skuter listrik, hoverboard, sepeda roda 1, dan otopet. Kemudian syarat-syarat kelengkapan sepeda listrik itu diatur dalam pasal 3 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Dijelaskan mengenai persyaratan keselamatan penggunaan sepeda listrik, yaitu ada lampu utama, kemudian ada alat pemantul cahaya di posisi belakang, kemudian memiliki sistem rem yang berfungsi dengan baik, dan terdapat alat pemantul cahaya di sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada klakson atau bel dan kecepatan paling tinggi 25 km per jam. Nah, selain itu, untuk menggunakan sepeda listrik, seseorang juga harus menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak diizinkan mengangkut penumpang, kecuali dilengkapi tempat duduk penumpang. Nah, selain itu, pemilik sepeda listrik juga dilarang melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. Jadi, sepeda listrik ini tidak boleh dimodif daya geraknya sehingga kecepatannya bisa kencang ya kawan-kawan. Nah, adapun untuk pengguna sepeda listrik berusia 12 sampai dengan 15 tahun harus didampingi orang dewasa. Nah, jadi untuk yang 12 sampai dengan 15 tahun pun tetap harus didampingi oleh orang dewasa. Nah, kemudian di mana sih, ini yang jadi pertanyaan banyak kawan-kawan ya mungkin, di mana sepeda listrik ini boleh dioperasikan? Itu diatur di pasal 5
menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik bisa dioperasikan di lajur khusus, oke, lajur khusus dan kawasan tertentu. Lajur khusus yang dimaksud adalah lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Kemudian, kawasan tertentu yang dimaksud, ya, tadi kan jalur sepeda ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kawasan tertentu. Jadi boleh di lajur sepeda dan di kawasan tertentu. Nah, kawasan tertentunya ini penjelasannya adalah pemukiman, itu boleh. Kemudian jalan yang memang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor. Kemudian di kawasan wisata, kemudian area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan. Nah, jika tidak tersedia lajur khusus, maka kendaraan tertentu atau sepeda listrik ini dapat dioperasikan di trotoar. Tapi tentunya dengan kapasitas yang memadai ya, dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Nah, sekarang kawan-kawan, apakah di kota kalian masing-masing sudah ada lajur sepeda? Mungkin tidak semua kota sudah memiliki lajur sepeda ya kawan-kawan. Kalau di kota saya, di Bandung, itu sudah ada lajur sepeda ya. Kalau di kota Bandung ya, kalau di kota Bandung itu jalurnya ada di jalur Asia Afrika. Itu mulai dari Simpang 5 sampai Jembatan Alun-Alun Timur. Panjangnya sekitar 1,1 km. Kemudian ada di jalur Balai Kota, jalur Saparua, jalur Dago, di Pati Ukur, Surapati, dan jalur Buah Batu, kawan-kawan. Nah, saya berharap ya, kawan-kawan, mudah-mudahan ke depannya semakin banyak jalur sepeda yang dibuat agar pengguna sepeda listrik itu bisa lebih aman dan nyaman saat berkendara di jalan raya. Nah, saya berharap pemerintah ini juga menyediakan jalur sepeda ini di berbagai kota ya, karena sepeda listrik ini tentunya alat transportasi yang banyak manfaatnya, terutama untuk keperluan-keperluan di dalam kota. Nah, saya rasa mengenai sepeda listrik, peraturan sepeda listrik, demikian yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu di channel Sarjana Obeng selanjutnya.